lagi di Sapa Indonesia Pagi, kita masih membicarakan mengenai kesiapan maupun persiapan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi untuk kembali lagi membuka kegiatan belajar mengajar secara tatap muka di sekolah-sekolah di Bekasi. Kita masih bersama Mbak Retno dari KPAI dan juga Ibu Evi dari DPRD Bekasi. Bu Evi, sosialisasi ini menjadi hal yang tampaknya sangat-sangat penting karena bukan hanya sosialisasi mengenai dibukanya sekolah, tapi sosialisasi mengenai SOP-SOP tadi, apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan oleh sekolah, sarana dan prasarana apa yang sudah dipersiapkan, ini kan semua harus diketahui oleh setiap pihak yang akan memasuki area sekolah pada saat kegiatan belajar mengajar ini akan dimulai. Ini ada biaya juga di situ, ada orang-orang yang terlibat di situ. Bagaimana menjamin bahwa akan siap dan akan tersosialisasi dengan baik ini protokol juga SOP-SOP tadi, Bu Evi? Ya, oleh karena itu fungsi kontrol dari DPRD sendiri dalam hal ini di Komisi 4 yang membidangi langsung pendidikan itu harus bersinergi dengan pemerintah dalam hal pengawasan pendidikan KBM di Kota Bekasi. Nah, oleh karena itu kita mesti melibatkan seluruh aspek elemen yang ada di masyarakat. Tentu dalam hal ini adalah komite sekolah sebagai kepanjangan tangan dari orang tua langsung, pihak sekolah, semua pihak. Dan jangan lupa bahwa penting dalam protokol kesehatan ini ada kontrol juga dari Dinas Kesehatan. Tentu sosialisasi terhadap protokol kesehatan ini kita lakukan terus-menerus, bahkan monitoring dan evaluasi senantiasa dilakukan. Bahkan di beberapa kegiatan-kegiatan publik juga demikian, karena tentu bagian dari punishment nanti jika ada di kegiatan publik tidak mematuhi protokol itu ada ketentuan-ketentuan yang nanti bisa menjadikan satu sanksi bagi wilayah tersebut. Oleh karena itu saat ini pun sedang dibahas terkait di Perda terkait tatanan hidup baru, itu di dalamnya juga mengatur tentang KBM yang bisa dilakukan dengan 3. Yang pertama daring atau online, kemudian luring atau offline, dan kombinasi antara keduanya. Ini kita sedang godok terkait dengan ATB ini. Mudah-mudahan ini segera juga disosialisasikan kepada masyarakat agar semakin paham, terutama di dunia pendidikan, dari pihak sekolah, dari Dinas Pendidikan yang secara terus-menerus melakukan sosialisasi kepada komunitas-komunitas sekolah. Khusus akan dimulainya lagi atau rencana dimulainya lagi kegiatan belajar mengajar ini, apakah sudah mulai langkah sosialisasi ya dari pantauan DPRD? Saat ini sebenarnya masih dalam tahap penyusunan Perda yang pertama. Yang kedua, dari Dinas Pendidikan sendiri sebenarnya saat ini sedang menyusun strategi-strategi terkait dengan KBM tatap muka. Jadi sebenarnya sekarang dalam tahap persiapan, tapi tentu saja metode yang kita pakai adalah bottom up. Artinya memang sekolah sendiri yang meminta, tetapi kajian-kajian selanjutnya adalah Dinas Pendidikan, kemudian DPRD, dan pemerintah tentu harus melakukan monitoring dan evaluasi agar kesiapannya ini, permintaan dibukanya KBM ini tidak sekedar permintaan dari pihak sekolah, tapi juga harus komprehensif juga dari orang tua. Karena sekali lagi keputusan akhirnya ada di orang tua sebenarnya. Artinya ketika sekolah itu diberikan izin untuk KBM, orang tua diberi kewenangan untuk memberi keputusan apakah anaknya diperkenankan untuk masuk atau tidak. Oke, ini akan menjadi suatu permasalahan tidak ya Mbak Retno, dalam arti sekolah ada orang tua yang mendesak, ada orang tua yang masih ragu untuk memperbolehkan anaknya ke sekolah. Sekolah juga mungkin punya pendapat sendiri mengenai bagaimana kegiatan belajar mengajar yang lebih baik. Akan ada mungkin perlakuan atau penilaian yang berbeda terhadap anak yang masuk ataupun tidak masuk. Akan jadi masalah tidak sih Mbak Retno ke depannya? Iya, kalau dari berbagai pengawasan kami ya, itu sebenarnya menunjukkan beberapa, jadi ada daerah yang punya keunggulan di mana, ada daerah yang punya kelemahan di mana gitu. Dan
bagi KPAI ini sebenarnya pengkayaan gitu ya. Jadi artinya ketika bermacam-macam itu, kami justru meramu, kemudian mencoba mengadvokasi itu kepada pihak pemerintah. Karena ini kan dalam upaya melindungi anak-anak dan juga guru. Jadi dari berbagai yang kami hadir misalnya, itu ada wilayah yang buka dan buka sekolah dalam sebulan, tapi sudah 50 sekolah dia tutup gitu. Karena ada tadi ada kasus-kasus. Walaupun kasusnya berasal dari klaster keluarga. Jadi ini tracking test kemudian tidak dilakukan. Akhirnya ketika masuk kembali, setelah ditutup 2 minggu kemudian masuk kembali, itu terjadi kasus baru di sekolah gitu. Jadi ini yang menurut kami infrastruktur saja masih lemah di banyak daerah. Sebenarnya Kota Bekasi juga termasuk yang secara SOP itu masih sangat kurang protokol kesehatan. Dan kalau menurut kami protokol kesehatan yang seharusnya ada itu bahkan kami mencoba menawarkan itu secara rinci, mulai dari anak masuk datang sampai dia pulang itu sebenarnya sangat lengkap sampai pelayanan di dalam. Nah ini yang kemudian banyak sekolah memang juga baru tahu, dan itu beberapa sekolah yang kami datangi ya sangat tidak defensif, tetapi mencoba menerima gitu. Oh iya, berarti kami harus lengkapi gitu. Dan di beberapa daerah yang main buka saja, misalnya Bengkulu ya ada di Kabupaten Seluma itu ya akhirnya tutup juga karena selain zonanya kemudian berubah menjadi merah setelah banyak sekolah dibuka, ya itu juga karena memang secara kesiapan tidak ada. Lalu kami di Kabupaten Bima misalnya, wastafelnya ada, tapi airnya tidak ada karena memang sedang kekeringan. Nah ini kan artinya jangan membuka sekolah pada situasi seperti itu. Dan banyak betul sebenarnya kami dapatkan mereka itu tidak hanya sekolah belum bikin atau belum melengkapi protokol kesehatan yang dibutuhkan, tetapi juga belum mensosialisasi dong, karena kan protokolnya juga belum dibuat gitu ya. Nah mengenai Dinas Kesehatan dengan Dinas Pendidikan melakukan MOU terkait buka sekolah itu juga belum, padahal ada situasi darurat ketika seorang anak atau guru ditemukan dengan suhu tubuh di atas 37,3, itu kan harus melibatkan fasilitas kesehatan terdekat. Nah ini kan MOU-nya harus juga dibuat, mayoritas tidak melakukan gitu. Ini yang menurut saya penting dipersiapkan saat ini. Saya ingin Ibu Evi menanggapi tadi kata Mbak Retno bahwa Bekasi justru termasuk salah satu yang lebih tidak siap secara SOP. Dan juga mungkin Bu Evi boleh tambahkan kesiapan anggaran juga kalau memang harus dipenuhi sarana-sarana di sekolah ini. Sebenarnya kan ketika misalnya di sebuah wilayah diberikan izin untuk KBM tatap muka, itu sebenarnya ada tahap-tahap di mana ada masa transisi. Di masa transisi ini sebenarnya ada beberapa ketentuan-ketentuan yang memang harus dipenuhi, termasuk ketika sudah dibuka ternyata terindikasi ada mungkin klaster atau ada sesuatu terkait yang kemudian harus ditutup kembali. Ini pun sebenarnya sudah diatur seharusnya demikian. Nah, akan tetapi yang penting dari itu semua adalah kesiapan. Yang pertama kesiapan Dinas Pendidikan. Kesiapan Dinas Pendidikan terkait dengan strategi, mungkin terkait dengan teknis itu diatur dalam perwal, sudah diatur semuanya berapa tahap-tahap apa saja untuk sekolah yang perlu disiapkan infrastrukturnya, termasuk tadi yang disampaikan oleh Bu Retno misalnya, apa saja itu sebenarnya memang harus dipenuhi. Artinya sebenarnya ini insya Allah pasti wali kota juga tidak gegabah untuk misalnya memberikan izin untuk KBM tatap muka, tapi tentu lewat kajian dan kemudian monitoring evaluasi terkait dengan kesiapan sekolah, harus memenuhi protokol kesehatan yang ketat, itu semua pasti harus dipenuhi, Mas. Baik, dan saya yakin warga Bekasi juga menaruh harap pada DPRD juga untuk agar pengawasan bahwa pemenuhan dan harapan mereka, anak-anak mereka terlindungi juga ini bisa dijalankan baik dari pemerintah
kota maupun dari DPRD yang ikut mengawasi. Terima kasih Ibu Evi sudah bergabung bersama kami dari Komisi 4 DPRD Bekasi, dan juga Mbak Retno Listiarti, terima kasih juga dari Komisioner KPAI sudah bergabung bersama kami. Semoga kita bisa lebih matangkan lagi sebelum anak-anak kita berkumpul lagi di sekolah, agar mereka tetap aman dan bisa melampaui COVID sambil mendapatkan pendidikan terbaik yang bisa mereka dapatkan. Sekali lagi terima kasih Mbak Retno dan juga Ibu Evi sudah bergabung pada pagi hari ini.